Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandu, pimpin doa dulu, Ndu. Untuk belajar, adalah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sesuai dengan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah. Apa kabar semuanya? Baik. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir nih? 10B. Ahmad Aditya. Al-Aziz. Sakit. Ada suratnya, Nak? Al-Kaila. Anissa. Arinda. Aurel. Cinta. Depin. Elia. Pak Ispandu. Pinora. Jetri. Jian. Kamila. Kahila. Kalisa. Lisa. M. Agatha. Gata sehat tak? M. Paza. Arla. M. Pais. M. Rizky. M. Wisnu. Nadira. Natasha. Nazwa. Feliza. Kori. Quinsa. Lah sehat Quinsa? Repka. Suci. Yesika. Zalpa. Zelpia. Alhamdulillah hadir semua ya. Yang sakit semoga cepat sembuh. Oke, kita lanjutkan materi hari ini. Materi minggu kemarin apa kita? Yang kemarin kita bahas apa? Tentang pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ada berapa? Oh, belum. Kita kemarin membahas tentang kegiatan ekonomi ya, sama masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi ada berapa? Ada 2. Apa saja? Kalau masalah pokok ekonomi klasik apa baik? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, jadi hari ini kita akan membahas materi baru. Materi barunya tentang peran pelaku ekonomi. Ini turunan dari yang kemarin. Hubungannya sama pelaku ekonomi atau kegiatan ekonomi berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang kemarin kita bahas. Ya, sebelum kita mulai biar semangat. Sekarang berdiri berpasangan. Berdiri berpasangan. Letakkan satu pena di atas meja. Satu saja di antara kalian berdua. Yang sendiri sama ibu. Ya. Letakkan satu pena di atas meja. Sudah? Sudah? Siap? Konsentrasi. Dengarkan dulu perintahnya. Ketika saya bilang siku, pegang siku. Ketika saya bilang sakit, pegang perut. Ketika saya bilang sikap, ambil penanya. Ya, ketika saya bilang sikap, ambil penanya. Berarti siapa cepat dia dapat. Yang terlambat artinya ketinggalan. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai belajar, kita jeda ceria dulu biar semangat. Oke? Siku. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sikat. Siapa yang dapat? Oke, sekali lagi. Taruh lagi penanya. Taruh lagi. Siapa cepat dia dapat? Siku.
Sakit. No. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Sakit. Siku. Sikat. Gimana? Sudah semangat? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Ternyata melatih konsentrasi itu sederhana ya, sederhana sekali. Dengan tadi ada yang salah, ibu ngomong siku dia sini, ibu ngomong sikat dia ya, belum sikat, padahal sudah sikat. Ada yang belum ngomong sikat dia nyikat duluan, takutnya ketinggalan ya. Itulah kita. Oke, kita lanjut. Kita ke di sini kan ada apa namanya? Nah, ini saya punya gambar. Gambar ini sering kalian pergi ke sana setiap hari, ada yang lewat, ada yang ibunya yang setiap minggu ke sana ya. Kira-kira di situ kan ada pertanyaan. Siapa saja yang terlihat dalam kegiatan itu? Oh, pedagang. Ada lagi? Siapa lagi? Pembeli. Siapa lagi? Penjual, pedagang, penjual, pembeli. Siapa lagi? Oh, kalau siapa berarti orang ya. Jangan kamu ngomong barangnya, Bu. Salah. Karena pertanyaannya siapa. Terus yang di bawah, apakah peranan mereka? Oh, ada yang menjual barang. Apa lagi peranannya? Menawarkan barang. Ada lagi? Membeli barang. Jadi ini kegiatan yang sering kita lakukan. Jadi kegiatan ekonomi itu, nak, kalau bicara ekonomi selalu ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Kata ibu kemarin, setiap kita membuka mata yang kita pikirkan adalah bagaimana cara memenuhi kebutuhan. Balik lagi ke kebutuhan dia. Oh, mulai pagi-pagi kita sudah sarapan. Ya, mulai memenuhi kebutuhan. Oh, saya mau berangkat sekolah, harus mempersiapkan diri. Apa yang saya butuhkan? Buku, alat tulis, dan lain sebagainya. Itu juga. Next, sekarang ini pertanyaan berikutnya. Pernahkah kalian membeli sesuatu? Nah, tentu saja, tidak mungkin tidak ya, dak? Ada dak yang tidak pernah beli sesuatu? Pasti tidak, pasti membeli. Terus, siapa yang menjualnya? Pedagang. Terus siapa yang, dari mana katanya barang itu berasal? Produsen. Ada juga dari perusahaan. Ada lagi dari mana? Kalau sayuran kira-kira dari mana? Dari kebun, dari petani. Ya? Ya kan? Iya, jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi, nah ini tujuannya. Jadi, apa yang akan kita bahas hari ini adalah mengidentifikasi pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi itu nanti ada 4 yang seperti yang kalian sebutkan tadi. Ada pembeli, ada penjual, itu termasuk pelaku ekonomi. Ya, jadi tujuannya adalah ini, mengidentifikasi pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, serta masyarakat luar negeri. Juga menjelaskan peranannya masing-masing sebagai pelaku ekonomi, terus melihat contoh nyata aktivitasnya di lapangan. Ya, jadi kita nanti supaya tahu pelaku ekonomi itu siapa saja, peranannya apa saja, dan kita lihat realnya bagaimana. Karena kata ibu, ekonomi itu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Next ya. Ini materinya. Ya, sebelum kita nanti ke penugasan, kita lihat materinya dulu. Pelaku ekonomi, di situ ada pengertiannya. Pelaku ekonomi adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, distribusi yang kemarin kita bahas. Jadi pelaku ekonomi itu terdiri dari 3. Ya, ada produksi, ada konsumsi, sama distribusi. Mereka ini katanya terdiri dari 4. Ya, ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Ini yang akan kita bahas. Kalau produksi, distribusi kan sudah tahu kalian apa? Kalau produksi apa? Proses menghasilkan barang atau jasa. Kalau distribusi, proses menyalurkan barang atau jasa. Kalau konsumsi, proses
menggunakan atau menghabiskan nilai barang atau jasa. Ya, nah pelakunya ada 4. Kalau kegiatannya ada 3, produksi, distribusi, konsumsi. Kemudian ada pelakunya di sini ada 4. Nah, yang pertama, pelaku pertama dalam kegiatan ekonomi itu ada rumah tangga konsumen. Ya, RTK biasanya disebut. Nanti ada namanya diagram pelaku ekonomi, ya. Ada 2 sektor, ada 3 sektor, dan ada 4 sektor. Ya, kita mulai dari rumah tangga konsumen dulu. Apa itu rumah tangga konsumen? Adalah individu atau kelompok yang membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Mereka juga bisa menjadi penyedia faktor produksi. Misalnya katanya menyewakan tanah dan berinvestasi. Jadi tugas rumah tangga konsumen atau peranannya selain sebagai konsumen, ya, dia juga penyedia faktor produksi. Faktor produksi itu apa saja sih? Ya, bisa tenaga kerja sebagai tenaga kerjanya. Ibu mendapat balas jasa nanti berupa apa? Berupa upah atau gaji. Ya, selain itu apa? Saya punya tanah, saya sewakan. Saya dapat balas jasa berupa apa? Berupa sewa, uang sewanya. Ya, apalagi saya punya uang, punya modal, saya investasikan. Saya dapat balas jasa berupa apa? Laba di sini. Ya, bisa dia. Nah, ini contohnya. Ibu membeli bahan makanan di pasar dan menyewakan ruang kosong sebagai gudang. Jadi, peranan ibu ini dia sebagai konsumen juga sebagai penyedia faktor produksi. Dia mengeluarkan uang dan dia mendapatkan uang. Mengeluarkan uang untuk kegiatan produksinya, konsumsinya, dan mendapatkan uang dengan menyewakan gudangnya. Oke, dia mendapatkan balas jasa. Ya, next ya, nanti kita tanya jawab. Yang kedua ada rumah tangga produsen. Jadi setelah RTK ada RTP. Nih, rumah tangga produsen. Apa itu rumah tangga produsen? Adalah individu atau kelompok yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi tugasnya rumah tangga produsen ini menghasilkan barang atau jasa. Kemudian bisa berupa usaha milik swasta atau milik negara katanya. Contohnya, seorang pedagang menjual makanan di pinggir jalan atau sebuah perusahaan memproduksi produk untuk dijual kepada konsumen. Ya, jadi ini tugasnya. Jadi rumah tangga produsen tidak hanya menjual saja tugasnya, tapi tugasnya adalah membayar balas jasa tadi dari faktor produksi yang dipakai oleh rumah tangga konsumen. Ya, jadi tadi kan ada faktor produksi, nanti di diagramnya ada nanti Ibu jelaskan. Terus yang ketiga ada rumah tangga pemerintah. Tapi biasa sering disebut pemerintah saja. Ya, pemerintah berperan dalam ekonomi sebagai konsumen, sebagai produsen, dan pengatur kebijakan. Jadi pemerintah ini tidak hanya pengatur kebijakan, tapi dia juga konsumen. Mereka kan butuh barang dan jasa juga. Ya, untuk memenuhi kebutuhan kantor, membeli ATK juga, membeli mebel juga. Artinya rumah tangga pemerintah ini juga sebagai konsumen. Terus sebagai produsen, pemerintah juga sebagai produsen. Contohnya apa? Listrik misalnya. Kan yang menyediakan pemerintah. Karena apa? BUMN yang punya itu. Apalagi? PT KAI misalnya. Ya, yang memiliki kan pemerintah. Yang milik pemerintah itu yang mana? Ketika perusahaan kalau sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh pemerintah, artinya dia badan usaha milik pemerintah atau negara. Ya, yang swasta mana Bu? Kalau dia 50% lebih. Misalnya kalau punya pemerintah cuma 40%, 60%-nya punya swasta. Nah, itu bukan punya pemerintah dia, tapi punya swasta. Karena hitungannya paling tidak dia memiliki saham 50% plus 1, artinya 51%. Baru bisa dikatakan milik sebuah badan, ya, bisa swasta, bisa negara. Ya. Kemudian katanya yang selanjutnya pemerintah itu bertugas mengatur kebijakan. Nah, nanti materinya setelah ini kan ada sistem ekonomi.
Nah, sistem ekonomi itu adalah salah satu kebijakan atau cara pemerintah mengatur ekonomi. Ya. Nah, kebijakan ini dibuat oleh pemerintah biasanya untuk mengatasi masalah pokok ekonomi yang kemarin kita bahas. Ini contohnya. Pemerintah membangun jalan, membayar gaji pegawai negeri, mengelola perusahaan milik negara seperti energi dan transportasi. Tadi yang disebut ke. Kalau energi apa? Misalnya Pertamina, milik siapa Pertamina? Milik pemerintah. PLN kan masih dimonopoli. Ada enggak selain PLN itu yang punya listrik? Belum ada kan? Artinya pemerintah masih memonopoli. Ya, Pertamina termasuk di dalamnya. Jadi kita belum punya pilihan. Nggak ate listrik kalau PLN mati. Oh Bu bisa pakai apa namanya solar misalnya. Pakai panel surya. Tapi ternyata tidak efektif, tidak efisien, biayanya besar juga tuh. Nah, yang keempat ada masyarakat luar negeri. Ya, jadi selain tadi 3, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan yang keempat ada masyarakat luar negeri. Ya, kalau dengan masyarakat luar negeri hubungannya sama ekspor dan impor serta investasi katanya dan penyedia tenaga kerja ahli. Ya, jadi kita kan makhluk sosial ya, tidak bisa kita hidup sendiri. Tidak, kita ini butuh orang lain. Ya, sama dengan negara. Negara juga tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Negara juga butuh negara lain yang bisa menyediakan barang yang tidak bisa kita produksi sendiri. Kalau di kelas 11 tuh ada namanya keunggulan. Ada keunggulan absolut sama keunggulan kooperatif. Ya, jadi negara-negara tertentu dia punya keunggulan mutlak, misalnya Jepang. Jepang itu dia punya keunggulan mutlak di bidang teknologi. Ya, mereka cukup membuat yang berhubungan dengan alat-alat canggih saja. Indonesia, perhatikan oleh kalian. Rata-rata kendaraan yang ada di Indonesia itu bukan asli Indonesia kan? Dari mana? Dari Cina, dari Jepang. Karena Indonesia belum bisa. Bukan belum bisa, tapi ketika dihitung biaya produksi sendiri dengan kita beli jadi di luar negeri itu lebih murah dibandingkan kita bikin dewe. Ya, makanya Indonesia lebih memilih untuk merakit. Ya, mobil itu tidak dikirim utuh, tapi dikirim dalam bentuk apa namanya sih? Onderdil ya. Nah, bagian-bagian kamu beli Tamiya tuh nah, kayak ini pasang dirakit di Indonesia. Ya, jadi Indonesia tugasnya merakit karena kita belum bisa bikin dewe. Aduh, ada enggak mobil buatan Indonesia? Ada Bu, apa? SMK ya, zaman Jokowi. Tapi itu belum beredar. Ya, sampai sekarang belum beredar. Tadi kata Ibu, kita masih dikuasai oleh pasaran internasional ini. Ya, banyak lagi. Contohnya lain apa? Gawai, gadget, handphone, laptop. Buatan Indonesia apa bukan? Ada mungkin buatan Indonesia, tapi kata Ibu tadi masih kalah bersaing dengan barang-barang impor. Ya, itu yang kelas-kelas yang memang kita belum bisa bikin dewe. Yang sekelas pakaian saja kita masih lebih suka barang impor kan? Iya katanya. Kenapa alasannya? Bu, karena kualitasnya lebih bagus katanya. Apalagi? Harganya kadang-kadang lebih murah dibandingkan barang yang ada di Indonesia. Yang lebih parah lagi yang mana? Memakai barang second. Tahu second? Alias bekas kata kawannya, padahal pernah terjadi pelarangan ya, pemerintah itu melarang barang second atau aman kita jemu pagaran menyebutnya BJ dilarang beredar. Kenapa? Tujuannya bukan takut dengan penyakit baik, tujuannya adalah melindungi produksi dalam negeri. Kalau bisa beli murah barang baru tapi produksi dalam negeri, kenapa beli barang bekas tapi produk asing? Ya, itu tujuannya sebenarnya. Ya, jadi ada hal-hal tertentu yang harus dilindungi. Nah, tugas pemerintah tadi ya, membuat kebijakan itu.
Oh, nanti dia misalnya larangan impor kebijakannya. Kalau untuk ekspor, oh misalnya direndahkan pajaknya supaya banyak barang yang kita ekspor keluar. Ya, jangan ngimpor baik yang banyak, kalau bisa yang ekspornya yang dibanyakkan. Ya, dah sampai sana dulu. Ada yang mau bertanya? Next ya. Nah, ini dia yang dua sektor. Jadi kegiatan ekonomi itu ada yang cuman konsumen dengan produsen baik. Cuman dua sektor. Rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Ya. Nah, katanya rumah tangga produsen ini menyiapkan input berupa barang dengan jasa. Ya. Kemudian barang dan jasa ini dibeli oleh konsumen. Konsumen membayar katanya barang dan jasa itu kepada rumah tangga produsen. Ya, produsen ini mendapatkan pendapatan dari situ. Kemudian rumah tangga konsumen menyiapkan faktor produksi tadi kata Ibu. Faktor produksi itu bisa tenaga kerja, modal, ya, tanah. Kemudian rumah tangga produsen dia membayar kepada rumah tangga konsumen untuk tenaga kerja tadi, tenaga kerja, modal, tanah, dan wirausaha tadi. Kalau tenaga kerja berupa gaji, ya. Kalau modal berupa laba atau dividen. Kemudian kalau tanah berupa sewa bisa, ya. Kalau kewirausahaan ini biasanya berupa juga laba bisa, gaji atau upah bisa, ya. Ini baru 2 sektor. Ada yang 3 sektor setelah ini. Nah, ini dia yang 3 sektor. Nambahlah pemerintah di tengahnya. Kalau tadi kan cuman konsumen produsen, sekarang ada 3 dia, ada pemerintah. Kalau yang ini sama seperti tadi, kerjanya atau peranannya. Ya, rumah tangga produsen menyiapkan barang dan jasa, terus dia memakai faktor produksi, membayar faktor produksi. Rumah tangga konsumen ini dia membeli barang dan jasa, menerima sewa bunga dan profit. Ya, membeli barang dan jasa. Kemudian tugas yang tengah, sekarang nambah 1. Yang tengah ini tadi bisa menjadi konsumen, dia membeli barang kepada rumah tangga produsen, bisa menjadi produsen, yaitu menyiapkan barang untuk rumah tangga konsumen. Ya, tadi misalnya listrik kata Ibu, BBM. Nah, ini tugasnya. Terus yang paling bawah ini, yang sekarang santer dibicarakan, apa? Pajak. Ya, itu materi kelas 11. Jadi negara ini nak sumber utama pendapatannya berasal dari pajak. Pajak itu banyak macamnya. Ya, sumber pendapatan negara adalah yang utama adalah pajak, sektornya pajak. Jadi pemerintah ini adalah tugasnya menagih pajak. Pajak itu apa sih Bu? Iuran wajib yang dipaksakan. Ya, kenapa dipaksakan? Kalau tidak bayar pajak kita kena denda. Artinya wajib kan? Dan tidak mendapat balas jasa langsung. Maksudnya apa Bu? Setelah Ibu bayar pajak, bayar STNK, Ibu dapat hadiah enggak? Tidak, tapi intervensinya atau hadiahnya tidak langsung. Berupa apa? Pembangunan misalnya. Kalau kalian anak sekolah dapat apa? Sekolah gratis salah satunya. Kalau bayar berapa sekolah? Ya, adik-adik kamu yang sekolah di sekolah swasta atau kamu dulu SD SMP-nya di sekolah swasta, berapa bayarnya sebulan? Nah, kita kan tidak. Nah, pajak inilah yang dipakai. Ya, yang dipakai untuk membiayai kebutuhan negara. Makanya jangan terpengaruh dengan keadaan galak bayar pajak, ikut-ikutan. Tren sekarang kan kalau pemerintah bisa ini mengucilkan warganya, katanya kita bisa memboikot pajak. Tidak begitu juga, Nak. Kata Ibu, intervensinya memang secara tidak langsung. Kita dapat balas jasanya memang secara tidak langsung. Ayah kamu bayar pajak kendaraan, kan tidak langsung dapat hadiah payung, kan? Enggak kan? Tapi, tadi kata Ibu dikembalikan dalam bentuk lain. Ya, salah satunya yang sedang kita nikmati sekarang. Gedung sekolah bagus, ya, sekolah gratis. Itu yang kita nikmati. Jadi
kalau dihubungkan dengan kegiatan dunia nyata, tidak perlu nak ikut-ikutan. Kalau kamu pengaruhi perlu, tidak usah lah Pak bayar pajak. Jangan, kata Ibu tadi, ya, sesuatu yang jelek itu tidak usah diikut-ikuti. Cukup jadi diri kita sendiri saja. Segala sesuatu kan ada sisi positif sama sisi negatifnya, ya. Pajak tuh ada sisi negatif sama sisi positifnya juga. Ya, hitungannya pajak tuh murah nak kalau dihitung per tahun. Misalnya bayar pajak motor itu 350.000. Berarti sehari cuma berapa? Rp1.000 kan? Setahun itu ada 360 hari. Berarti tidak sampai Rp1.000 per harinya. Kita ngitungnya mahal, kenapa? Karena ngitung bayarnya sekali. Ya, oh artinya dengan Rp1.000 saya sudah bisa menikmati jalan raya. Saya sudah bisa menikmati fasilitas sekolah. Ya, jadi itu. Jadi pajak. Nah, nih tugas pemerintah. Jadi pemerintah ini tugasnya selain jadi produsen, kata Ibu, jadi konsumen juga sebagai hubungannya sama pajak. Bu, kalau ke perusahaannya pajaknya apa? Banyak. Ya, UMKM itu ada pajaknya, nak. Usaha itu ada pajaknya. Timbal baliknya apa dari pemerintah kepada perusahaan produsen? Karena dia sudah bayar pajak, misalnya diberikan keringanan, subsidi. Ya, kemudahan mengurus surat menyurat misalnya. Oh, membuat surat apa digampangkan karena itulah yang bisa dibantu oleh pemerintah. Itu baru 3 sektor ya. Nih 3 sektor. Yang keempat, nah ini lebih ruwet lagi deh. Ya, jadi ada 4. Mana nih? Konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Jadi ada 4 pelakunya. Nah di sini sudah masuk semua dia, ya. Nah kalau tadi kan kata Ibu kita sudah Ibu jelaskan yang 3 ini. Hubungannya sama yang ini tadi ada ekspor, ada impor. Ya, ini sebenarnya yang dijelaskan di awal tapi dalam bentuk gambar. Nanti tugas yang akan kamu buat mirip seperti ini tapi hanya per satu bagian. Misalnya, oh yang dapat pemerintah saja siapa? Dibikin mind map-nya. Ya, sebelum kita lanjut, ada yang mau nanya boleh? Nanya lah, Is. Nanya Is. Ayo, ada yang mau nanya? Kira-kira nyambung? Jadi pelaku ekonomi ada berapa? Ada 4. Siapa saja? Produsen, terus konsumen, terus pemerintah dan masyarakat luar negeri ya. Jadi kira-kira seperti inilah yang terjadi di sekeliling kita. Oh ternyata Bu, pelaku ekonomi itu ada 4. Ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Kita ada di mana? Mungkin ada di sini kita sekarang. Ya, sebagai konsumen. Oke? Next, ini ada tugas kelompoknya. Tugas kelompoknya adalah membuat, nah kaget tugas kelompoknya yang kemarin kita bagi baik, langsung kemudian Ibu siapkan, sudah Ibu siapkan itu satu kelompok dengan satu paket kartu, berisi nama pelaku ekonomi, ada pengertiannya, ada peranannya, kemudian tugasnya adalah mencocokkan pelaku ekonomi dengan peran dan aktivitasnya. Oke, jadi ada pasangannya. Kartunya sudah Ibu siapkan. Jadi kaget cari pasangannya. Oh ini dapat warna pink. Kemarin ini ada 2 warna kayaknya. Nah, ya. Jadi nanti cocokkan dengan gambar, pengertian dan peranannya. Cari pasangannya. Ya. Kemudian itu baru tugas yang pertama, tugas yang kedua. Gabungan dari ini. Tapi, nah tugas kelompok yang keduanya setelah menjodohkan, memasangkan, buat mind map atau peta konsep dari salah satu pelaku ekonomi saja, tidak semuanya. Jadi tidak bikin gambar yang tadi, satu saja. Misalnya kelompoknya Pak Is misalnya memilih rumah tangga konsumen, ya. Jadi hanya membuat peta konsep atau mind map dari rumah tangga produsen, ya. Bisa? Nyambung?
kelompok. Oh, apa jeda ceria dulu? Berdiri dulu boleh. Berdiri. Yang cewek barisannya dibuat sebaris, yang cowok di tengah deh. Sebaris. Atau yang cowok di depan deh, kan berapa kok yang cowoknya nih? Ya, yang cowok di depan sini. Boleh. Sini, yang depan, yang cowok buat satu baris B. Duh, ke sana duh, ke sini, ngadap sini. Kamu ngadap ibu. Nah, ya. Ayo yang cewek dibuat perbanjar di sampingnya. Boleh ya. Gabung ke sini boleh. Ayo cepat. Nah, ayo, ya. Berbaris, satu baris. Yang cewek satu, di sini sebaris, di sini sebaris, di sana sebaris. Sini satu. Sini satu. Biar tidak penuh. Ayo, nah sini separuh nak. Nah ya. Sudah? Ini panjang nih Ana. Yang itu pendek nih Ana. Oh, sudahlah. Awas. Sudah? Dengarkan perintahnya. Perintahnya adalah kebalikan kata. Ya, kebalikan kata. Kalau ibu bilang maju, artinya kalian mundur. Kalau ibu bilang mundur, kalian maju. Nomor gak kira-kira kalau mundur kamu barisan tuh? Sini lagi nak, sini lagi nak. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Maju. Pegang bahu temannya boleh lah. Pegang bahu temannya. Pegang bahu temannya. Mundur. Maju. Mundur. Mundur, maju. Ayo, mulai tidak konsen. Dengarkan perintahnya ya. Maju, mundur. Maju, mundur. Mundur, maju. Maju, mundur. Ayo saling tempur. Maju. Maju, mundur. Mundur, maju. Maju, mundur. Yang ini tidak kompak. Tidak kompak ya cowok. Ayo dihukum loh nanti tidak kompak. Lagi sekali lagi. Mundur, maju. Tidak konsen dia. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan berkelompok. Saya bagi paketnya. Digabung nggak mejanya? Ayo, digabung. Mejanya digabung. Ini kelompok 2. Ya, ambil dulu sayang kursinya. Ambil dulu tadi. Geser sini nak, geser lagi. Sayang, geser dulu nak, geser dikit dulu nak. Ini punya kalian. Tugas 1 dulu ya.
Tugas satunya dulu. Yang diselesaikan tugas satunya dulu. Kamu ada kamu? Spidol. Pasti mau jelek. Kita bagi 6-6 ya, karena spidol ini. Ada spidol lagi enggak? Kamu. Boleh. Kuning. Kenapa ini? 6. Ya. Sudah kamu ya. Ini kalau butuh spidol silakan. Butuh spidol dak? Ada? Ini punya kalian butuh spidol dak? Ada? Butuh. Boleh. Tugas pertama dulu nak ya, dikerjakan tugas pertama dulu, selesai tugas pertama lanjutkan ke tugas keduanya. Silakan. Bekerja. Itu yang di dalam amplop. Mana ya kertas? Sebelah mind map, sebelah yang itu. Jadi ada yang ngerjakan mind map, ada yang ngerjakan itu. Biar cepat selesai. Yo. Ini mind map. Kalau ya dijodohkan tapi ya dipasang ke ya dijodohkan dipasangkan misalnya. Nah ini apa nih kira-kira gambarnya tadi? Enggak, langsung aja, gak usah dipotong, langsung aja iya. Dicocokkan. Iya. Dibaca peta konsep itu. Enggak, itu menjodohkan. Nanti sebelahnya baru bikin peta konsep. Oh, setengah-setengah jadi. Pakai yang itu yang yang setengah ya. untuk itu. Iya. Mau dipotong boleh lah. Biar bisa dipotong juga boleh lah kalau mau ada yang ngerjakan peta konsep, ada yang itu boleh potong. Dipotong 2. Dipotong 2 boleh. Iya, ada yang ngerjakan peta konsep boleh, ada yang bikin menjodohkan. Nah makanya kata ibu tadi bukunya kalau bingung cari di buku ini ya. Apa mau lihat gambar untuk pembanding? Mana tadi? Nah nih ini boleh kartonnya boleh dibagi 2 lah, dipotong 2 boleh kartonnya. Ada gunting, mau gunting? Ada gunting? Ya, jadi ada yang ngerjakan mind map, ada yang ngerjakan menjodohkan kan? Yang ini tahu? Ini bisa dibagi lagi. Ini Susah. Ayo, tidak boleh. hilang tapi yang siap apa? Angkat itu. Boleh. Sampai 10.30 ya. Sekarang kan 9.15. 9.30 selesai ya. Sampai dijenguk waktu Mas Ibu tuh. Ya. Kita mau paparan kan? Nanti mind mapnya yang dipaparkan. Itu yang salah, bukan yang guntingnya, yang gunting. Ya kan? Yang salah yang gunting, nah dibeneri oleh kawannya. Nah, guntingnya yang salah.
Apa kamu? Apa yang kamu pilih? Baca ini dah. Nah, iya. Kayak kemarin. Dibikin saya ini boleh nah. Nah, iya ini. Aku dapat aku kamu dapat. Tapi ini kan ini untuk ini tak sih ini. Ya. Atau peran pelaku ekonomi boleh? Yang menjodohkan judulnya apa? Iya, sama. Jodohkan peran pelaku ekonomi. Kan judul besarnya tadi peran pelaku ekonomi. Peran pelaku ekonomi. Ya. Apa, Nak? Gimana? Yes. Ya, betul berarti. Tinggal ditempel dulu. Ya. Aduh. Tapi kalau bisa diurutkan, maksudnya rumah tangga konsumen dulu. Kan MLN itu nomor 4. Oh, iya kan? Satunya, nah begitu. Kasih judul dong di atasnya peran pelaku ekonomi gitu. Ini bertambah dulu. Ini. Ke samping juga boleh, misalnya ke samping. Ini gabung ke Ih, jangan dikacau lagi. Ingat gak kamu? Ingat. Kayak gini namanya itu boleh misalnya. Nah, ke sini bisa kan? Atau ke bawah boleh. Tapi kasih judul peran pelaku ekonomi. Kalau mau sama-sama kerja, ada yang bikin mind map dipotong boleh. Dipotong 2. Dipotong 2 boleh. Ada yang bikin mind map, ada yang menempel. Kan kita cuman sampai 9.30. Ya pakai pensil dulu. 9.30. Ada gunting? Ini boleh ya. Nah, kamu keriwil ke boleh. Kan tidak ada di kan tidak mesti mesti ibu tidak ada mesti cak itu lurus baik. Iya. Suka-suka kalian lah. Ada yang berarti ada yang Ya, ada yang ngelem, ada yang gunting. Boleh dikasih judul ya di atasnya peran pelaku ekonomi ya. Waktu jalan ya sampai 9.30. Ayo. Sambil kerja. Jangan ngobrol Nyanyang belum. Tidak sempat paparan. Gambarnya di kelompok satu, Bu. Misal nih. Ini masyarakat luar negeri dikumpul dari sini, Bu. Penjelasan sama gambarnya. Yang itu. Nah, itu khusus untuk nempel. Yang ini untuk bikin mind map. Ya, peta konsep. Lah bawa gunting besar nih Ando ya, lah sengaja nih ya. Mantap. Nah, itu baru mantap guntingnya. Yang tadi tidak mantap kan? Kata kau tadi salah guntingnya. Bukan salah wongnya katanya tadi, Bu, salah guntingnya dia. kalau kamu buat teliti. Kan salah guntingnya kata Ibu, bukan salah kau. Nah. Ayo nulislah mind mapnya. Mana? Ini boleh ditambahin. Boleh ditambahin yang dari buku boleh.
Tengok foto tadi. Rizky. Dulu. Tengok po, ini Saya cek ini lah. lumayan ya. Baik, Rizky lah. Psikologi mana? Ini ada kan suasana? Oh. Iya, pencet. Iya, Ih, loh. Ke mana? Saya jadi. Awak no. Tapi ini baik dia kan. Memang tiga ini. Boleh ditambah ke pemerintah. Inilah sektor luar negeri kan. Ini pemerintah. Nomornya is. Ayo kerjalah main mapnya kaget ketinggalan kamu. Paparan malah main map yang kita papar. Ayo ada yang nulis. 10 menit lagi ya. Makanya kerja, jangan ngobrol lah. Ayo kerja. Isi materi tadi. Ini bukan. Ini nah. Miring. Semangat is. Tempel lah 10 menit lagi. Itu main mapnya, siapa yang nulis main mapnya? Main mapnya yang nak dipapar ke justru. Ayo cepat nulis. Tadi yang pilihan kamu tadi mana?
Apa pilihan kamu? Pelakunya apa? Si kok yang pilih, yang dipilih apa tadi? Yo, RTK. Ini terus tangan, Bu. Iya. Bisa terus tangan. Iya di mind map, bikin mind map peta konsep cak kemarin yang kita tugas pertama. Ya, bagusnya cak mano. Ada lagi gunting enggak? Punya kalian tidak digunting? Tidak digunting punya kamu? Ini buat aku nih. Tidak do, masuk ibu kertasnya. Tidak. Tidak. Bisa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo cepatlah 5 menit lagi. Ayo 5 menit lagi ya. Kelompok orang atau individu ini di sini loh, woy. Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Bisa. Kebijakan ekonomi fiskal. Jalan sekolah. Ini di mana ini? Tidak, ini pemerintahnya. Mana di kamar? Well, kami dekat ke kiri ya. Nah, ini buktinya di mana? Ini tenaga kerja ini di sini. Oh iya, ini. Oh, ini. Menggunakan barang dan jasa siapa? Ini. Ya Allah. Nah. Yang ini di mana? Ini melakukan ekspor impor barang jasa pendidikan penjaminan. Ayo, Duk. Di sini loh Bandu nih, mengacau. Luar negeri lah, ekspor impor. Nah, Lembaga negara, pemerintah. ini di mana? Pengertian pemerintah. Kelompok orang individu ini ya. Sebagai pengguna, ya. Hanya lah itu lah. Ini yang ini ya. Ini luar negeri. Luar negeri ini. Heeh. Nah, ya, ini di sini nak. Oh, itu ya. Gimana itu? Ini masyarakat luar negeri. Ekspor impor kan? Bawa yang benar nih. Ini kau. Oh ini. Ini harusnya sini berarti ya. Bisa dah. Kalau tidak bisa biarlah, biar sini be yang artinya be yang di sini biarlah nanti. Nah ya. Lembaga negara ini. Ini sih kan? Ya. Kita tuh kamu mirip nih. Sudah? Ayo cepat, Ibu kasih waktu 5 menit lagi, ayo. Sudah selesai kita paparan. Kelompok 1 siap? Kelompok 2? Hampir, ya ayo. Kita kelompok 1 ayo cepat. Bu, ini gimana Bu bumi ini? Ini Bu. Gasing lah. Apa? Produsen dulu. Konsumen dulu. Coba nih remnya dekat. Cepet. Kiraan. Kan kamu baca ke kayak gitu.
Ayo, ada yang nulis, cepet-cepet nulisnya tuh. Tolong gila nulis ya mind mapnya tuh. Ya lanang din aku. Tolongin nulis. Ya kau yang sebelahnya nak. Mind mapnya, lah berjalan sudah ya. Iya, mind map yang dipaparkan. Yes. Sudah? Cepat. Habisnya udah, yang ini terakhir. Iya. Iya udah. Agak salah tempel ya. Iya. Benar. Kalau yang Luar negeri kan. menyediakan nggak ekspor impor. Cepet-cepet malah lempar. Ayo 3 menit lagi. Ini dulu. 3 menit lagi, ayo. Ya, 3 menit terakhir tuh berharga sekali. Panik. Mulai panik. 3 menit lagi ya. Sudah? Kelompok 4 sudah? Kelompok 3 sudah? Ayo kelompok 4 semangat. Dikit lagi Bu yang kakak. Spidol hitam kan. Spidol hitam ini guys. Udah apa? Cepet. Kelompok 1 sudah? Ayo kelompok 1. Kau ini kelompok mana lah kau ni? Selundupan dong nih. Kau sini. Selundupan dong nih. Dan ada nih Bu. Mana ciri-ciri yang ini? Nah. Ini apa? Ayo Ya. nih. Ya, membuat kebijakan. Ayo sudah, kelompok 1 kalau sudah silakan maju. Atau kelompok mana yang duluan selesai? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Ayo cepat, jalan waktu, ayo. Kelompok 1 kalau sudah silakan langsung maju. Kelompok 1 caknya lah selesai nih. Ya Allah, karena terlalu panjang itu potongannya. Ada. Kayak be tambahin nama kelompoknya ya. Yuk kaget be. Majulah dulu. Sudah lah dibaca belum itu? Masih ada yang jelaskannya. Ya. Sudah jadilah.
Kalau habis. Ya, oke, maju silakan. Bawa kalau ini dua-duanya. Silakan. Yang lain sambil terus mengerjakan sambil perhatikan kelompok satu paparan. Mereka mau menjelaskan punya mereka. Tulis. Kalau belum sempat kaget jadi. Selesai punya kamu. Ayo, kelompok satu semuanya maju, Kelompok satu semuanya maju. Sambil, halo, hai. Sambil dijingoi punya kawannya, Nak. Ayo. Nak, yang itu muter dulu, sayang, cantik. Siapa yang mau paparan? Ayo, sambil dengarkan ya, Ya, ayo. Ya, boleh. Ayo. Boleh, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil kerja kami dengan judul peran pelaku ekonomi. Saya selaku moderator dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Nisha Sani. Ayo, siapa yang akan paparan? Jelaskan peta konsepnya saja, boleh Kahila, boleh. Ini akan dijelaskan dengan kehilangan materi data. Ayo yang lain sambil dengarkan, sambil lihat ya. Boleh tanya kalau nggak paham. Sambil menyelesaikan punya kelompok kalian, ayo sambil didengarkan dulu temannya. Jadi di sini ada beberapa konsep yang pertama Kamu muter ke sana. dari Duduk. yaitu kelompok orang atau individu yang meningkat sebagai pengguna barang upaya-upaya kepada pemerintah menabung atau berinvestasi di lembaga keuangan, menyediakan kontrak politik, tanah, modal kewirausahaan kepada perusahaan dan menggunakan barang atau jasa. Nah, yang dibahas peta konsep mereka adalah rumah tangga konsumen ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Kehila. Ada yang mau nanya tentang rumah tangga konsumen? Yang menjodohkan sudah selesai tuh? Oke, ada yang mau ditanya? Oh, masih fokus dengan gawenya masing-masing ini ya. Jadi mereka dapat atau memilih rumah tangga konsumen sebagai pelaku yang mereka pilih. Ya. Ibu yang nanya boleh enggak? Kenapa memilih rumah tangga konsumen? Nyapa? Karena kenapa? Oh, menabung katanya, berinvestasi, lembaga keuangan. Oh, karena dia pengguna barang dan jasa katanya, makanya mereka memilih rumah tangga konsumen ya. Karena kata ibu tadi kita sekarang posisinya sebagai konsumen ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Dilengkapi dulu nama kelompoknya, nanti baru dikumpul. Kelompok 2 sudah selesai, silakan duduk. Terima kasih. Kelompok 3
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 sudah? Ayo, ayo maju kelompok 3 silakan. Ayo lah, tidak apa usah adanya dulu habis waktunya. Ayo, ayo. Sudah ini kelompok 2 ya? Ayo silakan, ayo. Kelompok 1 gantian, perhatikan dulu kelompok 3 yang maju. Mana main mapnya? Main mapnya mana? Main mapnya bawa. Main mapnya yang dibawa. Belum selesai. Ya apa? Nah, dah. Ayo. Main mapnya be yang dipapar ke ya. Oh, ini tipenya apa? Visual, menggambar dia. Oke dong. Ayo silakan kelompok 3. Siapa yang jadi? Ya boleh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil kerja kami. Apa yang dipilih, Nak? Nah, siapa yang mau memaparkan masyarakat luar negeri? Ayo. Ayo, ayo boleh. Nah, dari sana boleh. Kelihatan enggak? Tulisan kaunya kelihatan? Itu yang itu, Be. Main mapnya ya, main mapnya aja. Ayo, dah, silakan. Masyarakat luar negeri. Kegiatan konsumsi menjadi pasar bagi produksi dalam negeri. Kegiatan pertukaran melakukan ekspor impor barang atau jasa. Membawa teknologi baru dan kerjasama ekonomi internasional. Kegiatan produksi menyediakan pinjaman dan investasi asing. Nah, sudah? Oh, kegiatan produksinya itu. Oke, ada yang mau nanya? Mereka membahas tentang masyarakat luar negeri, mind map-nya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, katanya galaknya dia tidak ditanya ya. Jadi mereka memilihnya tentang masyarakat luar negeri. Tadi bahasan utamanya kalau masyarakat luar negeri apa? Kelompok 3. Yang dibahas kalau masyarakat luar negeri, kegiatannya lebih ke ekspor dan impor ya. Jadi kalau masyarakat luar negeri lebih ke ekspor dan impor. Ada yang mau nanya? Kalau tidak lewat kelompok selanjutnya, silakan ditutup. Oh, langsung dia. Kelompok 2 ya, silakan. Tinggal berapa menit lagi waktu kita? 20 menit lagi. Langsung dia. Langsung tepuk tangan. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya ya yang sudah selesai. Duduk kawannya kan aja. Ngadap sini dulu. Ayo. Kelompoknya Pak Ketua kelas ini. Ayo, silakan. Yang lain harap tenang. Yang lain harap tenang dulu. Ayo silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai moderator dari kelompok 2 dan teman saya dari kelompok Putri yang akan membacakan materi tersebut. Kepada Nazwa kami persilakan. Nah, Rena. Di sini kami memilih pemerintah sebagai materi kata-kata kami. Pemerintah adalah lembaga yang mengatur, mengendalikan, dan mengawasi
demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Adapun peranan pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah membuat kebijakan ekonomi, moneter dan perdagangan. Juga mengatur agar tidak terjadi monopoli atau ketidakadilan. Juga menyediakan barang atau jasa seperti jalan, sekolah, rumah, dan juga pemerintah mengelola sumber daya alam, juga menarik pajak dan retribusi untuk pembangunan negara. Dari presentasi kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, boleh. Yang mau nanya tentang pemerintah boleh. Jadi yang mereka bahas atau yang mereka pilih adalah pemerintah. Ya, setelah tadi masyarakat luar negeri, kelompok 1 rumah tangga konsumen, yang sekarang pemerintah. Jadi kalau peran sentral pemerintah di situ adalah membuat kebijakan, nah ya, jadi kebijakan. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak, kita lanjut ke yang terakhir. Oke, tidak? Oke, tutup boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus lagi untuk kelompok 2. Next, kelompok terakhir. Yang dapat peta konsep hari ini tolong tetap dipelajari. Ketemu selanjutnya seperti biasa kita spin-spin ya. Materinya di spin-spin. Tanya jawabnya spin-spin. Ayo, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan rumah tangga produsen. Dipresentasikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu rumah tangga produsen yang telah kami cari dengan harus saya. Jadi pengertian rumah tangga produsen itu adalah badan usaha atau individu yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Tugas dari RTP atau rumah tangga produsen yaitu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, mengolah faktor produksi untuk menjadi barang atau jasa, membayar pajak kepada pemerintah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi, dan menentukan harga dan juga kualitas produk. Sudah? Tidak? Sudah, yang itu aja. Main map-nya aja, nak. Ada yang mau nanya tentang rumah tangga produsen ya? Mereka membahas tentang rumah tangga produsen. Ada yang mau nanya? Enggak? Udah jelas? Oke, boleh ditutup, silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus lagi untuk kelompok 4. Ya. Jadi dari kesemuanya kan punya ide masing-masing. Ada yang ditulis langsung, ada yang ditempel. Ya, terutama di mind map-nya ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, ada yang menggambar bola dunia nian, ya. Jadi karena tipenya berbeda-beda nih. Next ya. Sudah? Ada yang mau ditanya materi kita hari ini? Tidak. Kalau tidak, saya punya sticky note, kertas kecil. Ya, bener nggak sticky note tuh kertas kecil? Ada nggak? Nah, Bang, jangan-jangan ketinggalan nih. Atau tulis di kertas kalian aja lah. Tulis di kertas kecil, kertas kalian sendiri, apa yang kamu pelajari hari ini? Tulislah apa yang kamu dapatkan atau kamu pelajari hari ini. Itu refleksi untuk ibu. Ayo, tulislah. Di kertas 1 dibagi 4 boleh. Ya, kalau sudah dikasih nama, udah. Ini kalau sudah mind map sama tugasnya boleh dikumpul. Sudah?
Terus ditulis apa yang kamu pelajari hari ini. Nih, tuliskan. Nah ini yang harus dengerin. Halo, hai. Tuliskan satu hal baru yang kamu pelajari hari ini. Ya, tuliskan satu hal baru yang kalian pelajari hari ini. Yang kedua, tuliskan satu hal yang masih mengganjal atau pertanyaan yang belum sempat kalian tanyakan, boleh ditanya di kertas kecil. Bu, kalau tidak kata ya tak usah ditulis. Ayo tulis, silakan. Nggak usah ditulis nama. 3 menit ya, 3 menit saja, jangan lama-lama. Hah? Nggak usah pakai nama. Kelihatan ini? Satu hal yang kamu pelajari hari ini, satu hal baru yang kamu pelajari hari ini. Kalau sudah, silakan dikumpul. Yang sudah kumpul. Sudah? Gercep dia, boleh. Itu jangan lupa dikasih nama kelompok, dikumpul ya. Nama kelompoknya jangan lupa, biar ibu tahu. Suka yang warna pink dia. Padahal tidak terang ya, ditulis ke tuh ya. Sudah? Yang sudah boleh dikumpul kertas kecilnya. Yang sudah boleh dikumpul kertas kecilnya. Sudah? Oh, dikasih surat cinta ibu sama Pandu. Ih, Pandu. Tidaklah Indu ya. Nah, ini juga ngasih surat cinta dengan ibu. Sudah? Mana? Belum, Bu. Ya Allah, Rabbi anak lama. Tidak, kalau tidak ketik tidak sah. Di nyambung. Udah nyambung. Tidak usah jadi. Apa nama dua? Nama. Sudah? Yang kelompok jangan lupa ditulis nama kelompok. Punya kamu tuh udah ditulis nama kelompok belum? Kelompok 3. Jangan lama-lama mikirnya. Satu lagi. Wih, Pak Is dan tidak usah Is. Kayaknya ibu tahu kalau lagi nulis apa Is. Sudah? Sekecil orangnya. Sudah? Oke, terima kasih. Ada lagi? Kelompok 1 yang belum nih? Kelompok 1 sudah? Sudah, Bun. Biasanya Aiman. Kehila nulis apa lah? Kehila tuh. Apa dia pertanyaannya? Gek, kumpul lah. Ya, sudah ditulis nama? Sudah? Nama kelompoknya sudah ada? Kelompok ini sudah ditulis nama ininya? Mind map sama peta konsepnya? Nama, nah ya nama kelompoknya mana? Tulis nama kelompok. Nama anggota kelompoknya. Ibu hari ini dapat banyak surat cinta ini.
Sudah? Kelompok Pais? Itu sudah nak kelompok yang ini? Sudah. Oke, nanti sampahnya dibuang ke kotak sampah, jangan lupa. Sudah ya? Sudah semua? Menulis di kertas kecil? Sudah. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya perlu diingat baik-baik bahwasanya pelaku ekonomi itu terdiri dari 4. Siapa saja? Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat. Nah, keempat pelaku ini mempunyai peranan yang berbeda-beda. Ya, rumah tangga konsumen peranannya sebagai pembeli, sebagai penyedia faktor produksi. Jadi tidak hanya membeli tapi menyediakan faktor produksi juga. Kemudian kalau rumah tangga produsen selain menyediakan faktor produksi barang dan jasa, dia juga memakai faktor produksi. Kalau pemerintah ada 3 dia peranannya. Sebagai apa? Sebagai konsumen, sebagai produsen, serta pembuat kebijakan tadi. Ya. Terus kalau masyarakat luar negeri, kata Ibu, lebih hubungannya kepada mana? Ekspor dan impor. Ya. Ada pertanyaan lagi masalah itu? Oke, terima kasih. Jangan lupa minggu depan kita membahas materi sistem ekonomi. Jadi, kenapa sistem ekonomi? Sistem ekonomi itu kata Ibu bagian dari cara atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi. Ya, karena apa? Nah, ekonomi ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan tidak pernah tidak punya masalah. Ya, Indonesia ini termasuk, tahun ini Indonesia mengalami banyak krisis. Terjadi banyak PHK. Nah, tugas pemerintah adalah membuat kebijakan. Ya, jadi pemerintah itu mempunyai peran sentral sebagai penentu dan pembuat kebijakan. Ya, jadi perlu diingat kata Ibu sekali lagi pelaku ekonomi ada 4. Ya, nanti hubungannya ke sistem ekonomi di materi selanjutnya. Ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya sekarang, perasaan kamu setelah belajar ekonomi hari ini bagaimana? Senang? Apa yang kita dapatkan hari ini? Oh, tentang rumah tangga, tentang pelaku ekonomi, ya. Coba Is, pelaku ekonomi tadi ada berapa kok Is? Ada 4, apa saja Is? Nah. Oke, artinya apa yang Ibu sampaikan hari ini sudah sampai kepada kalian, tujuan pembelajarannya sudah berhasil ya. Lagi-lagi saya ingatkan, materinya tolong dibaca-baca lagi di rumah seperti biasa. Pada pertemuan selanjutnya kita akan spin ya, supaya mengingat kembali materi yang sudah lalu. Ya, materi selanjutnya kata Ibu adalah sistem ekonomi. Ya, itu saja. Tugasnya sudah selesai semua, sambil nunggu tugasnya yang ini. Masih ada waktu, kita jeda ceria. Jeda cerianya tetap duduk di tempat. Saya punya pertanyaan. Cluenya maju 3 langkah. Maju 3 langkah. Misal, ini contohnya ya. Andi pergi ke Makassar. Ali pergi kemana? Cluenya maju 3 langkah. Kemana? Ali pergi kemana? Angkat tangan dong. Pandu. Apa Pandu? Ali pergi kemana Do? Maju 3 langkah. Oh, pagar alam. Oh, kota kesayangan. Oke, Ali pergi ke pagar alam katanya. Kalau Ali pergi ke pagar alam, Santi pergi kemana? Santi pergi kemana? Singapura. Oh, ada yang ke Singapura, ada yang ke Surabaya, jauh-jauh ya Santi nih ya. Pacak sehari ini hari pacak nak ya. Pesawat itu pacak 2 tempat sekaligus. Terus Santi perginya katanya ke Singapura. Najwa pergi kemana?
Najwanya pergi ke mana? Sekali lagi clue-nya maju 3 langkah. Ayo. Ke? Maju 3 langkah. Masa? Yang benar. Ayo coba dihitung lagi, kan clue-nya maju 3 langkah. Benar enggak? Maju 3 langkah. Oh, ke Vietnam. Oke. Sekarang Ibu ganti clue-nya. Sekarang mundur dia, mundur 2 langkah. Tadi katanya siapa tadi yang pergi ke Vietnam? Najwa pergi ke Vietnam. Ya. Siapa namanya? Aduh, apa lagi? Nah, pergi ke mana dia? Maju 2 langkah ya sekarang. Mundur ya, mundur 2 langkah. Pak Is pergi kemana? Alarm nak ngisi perut dia. Kemana? Ke Thailand ya, benar? Benar Pak? Oke. Ya, oke, kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita sehat selalu. Minggu depan kita ketemu lagi. Jangan lupa, mana ketua kelas? Ndu ditutup dengan doa dulu, Ndu. Semoga kita dapat keberkahan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa pelajari masalah sistem ekonomi. Ya, oke. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.